105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Dari jam 8 sampai jam 9 ini kamu ditemenin sama Anindya Ristika yang tentunya akan ngobrol-ngobrol di obrolan kutus-kutus. Dan tema obrolan kutus-kutus kali ini akan bahas tentang fast food atau makanan cepat saji. Karena memang kita semua tahu bahwa siapa sih yang gak kenal sama fast food atau makanan cepat saji, pasti udah pernah pada nyicip kan. Dari mulai pizza, burger, nugget, bahkan ayam goreng pun dibuat dengan sistem cepat saji. Nah, fast food atau makanan cepat saji sendiri itu pertama kali muncul pada tahun 1870 di New York. Dan restoran pertama yang menerapkan sistem ini bernama The Plate House, yang menawarkan menu makan siang dengan waktu pembuatan hanya 10 menit. Di Indonesia sendiri, Sobat Fox, fast food mulai masuk pada tahun 1970 dengan masuknya 2 brand restoran cepat saji asal Amerika yang eksis dan tak sepi peminat hingga sekarang. Tapi menilik dari nutrisi dalam fast food sendiri, memang kata dari Kemenkes atau melansir dari websitenya Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa memang terdapat sedikit sekali nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nah, tentunya makanan ini nggak baik kalau misalkan dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, sekarang malam ini Anin bakal ngobrolin ini lebih dalam dan juga bagaimana penyebabnya. Kalau kita terlalu banyak makan fast food jangka panjang. Tapi Anin gak sendirian karena Anin ditemenin sama Abah Ali. Halo Anin, apa kabar nih? Semangat sekali kamu. Iya, semangat, harus semangat Bah. Ada Hidup kan cuma sekali. Oh iya, emang harus seperti itu ya. Betul, kalau bahas makanan semangat Bah. Karena memang itu merupakan daya tarik ya. Betul. Makanan itu daya tariknya dari pertama wujudnya, terus kemudian rasa kalau sudah dimakan. Betul. Tapi bagaimana orang tertarik untuk makan ini yang kadang-kadang kita tertipu. Iya ya kan? benar banget. Kelihatannya warnanya dan sebagainya ya kan. Benar banget. Ternyata ada hal yang mestinya kita harus antisipasi ya. Kita antisipasi seperti tadi Anin katakan, sudah tahu banyak tentang makanan cepat saji ya. Dan ternyata udah lama ya itu ya. Udah lama Bah ternyata. Cuman masuk di Indonesia kan belum lama itu kayaknya. Betul, baru dari tahun 1970 gitu. Itu awalnya ya, tapi kan masuk Indonesia kan mungkin belum enggak di tahun itu mungkin ya. Iya, betul ya. Eksisnya mungkin ya Bah ya. Ya. Ya memang itu dilematis. Yes. Terkait dengan makanan siap saji atau cepat saji ya. Yang ini di satu sisi itu sangat memberikan waktu yang singkat ya. Betul. Jadi tidak harus butuh waktu yang berjam-jam, mungkin hanya sekitar 10 menitan sudah siap langsung dimakan lah. Ternyata memang hal ini membuat kita harus waspada ternyata. Gitu. Iya benar banget. Jadi sesuatu yang enak belum tentu enak juga di kemudian hari. Yes. Ini yang di antara kita tuh kadang-kadang nggak mikir nantinya, yang penting saiki kan gitu. Yang penting sekarang apa yang dihadapi sikat, tapi nggak mikir nanti setelah itu mungkin 1, 2, 3 bahkan mungkin puluhan tahun itu baru efeknya itu terasa. Betul banget. Nah, ini secara umum di kita itu belum belum memahami secara penuh ya, belum memahami secara penuh terkait dengan hal tersebut. Makanya ini bukannya kita memvonis bahwa makanan siap saji itu enggak baik, bukan. Yes. Ya kan? Toh apa juga sering. Cuman ya seringnya dalam artian tidak setiap hari lah ya. Oke. Kalau ada yang jajake biasanya kan makan. Tapi kalau Abah secara pribadi suka nggak sih makan makanan cepat saji? Saat-saat tertentu sebenarnya. Jadi tidak, memang Abah saya usahakan jangan terlalu sering. Tetapi anak muda sekarang kan hobi. Iya Bah, hampir tiap ada hari. Yang namanya nugget Nugget. ya, itu kan cepat saji itu ya. Betul, Jadi betul. sudah diramu sedemikian rupa, kita hanya tinggal menggoreng atau masuk dalam yang ya itulah dalam Gorengan. alat itu ya, tidak harus menunggu, tidak harus dibuat dari mentahnya, tapi udah siap
posisinya kan makanan itu sudah setengah mateng sebenarnya, dan setengah mateng dalam tempo yang mungkin cukup lama. Ini kan di situ membuat makanan itu jadi berkurang, Betul. kualitasnya itu berkurang. Tapi kalau sekali tempo oke lah, itu nggak jadi soal ya. Tapi kalau tiap hari harus katakanlah pagi kita makan dengan kentang goreng ya, terus kemudian nanti siang kita makan lauknya dengan nugget, Malamnya pakai terus malam ayam nanti tepung, ayam goreng ya itu. nanti itu, makan burger lagi. Ya kalau setiap hari seperti itu terus, itu nanti akan ada efek yang tidak akan lama, itu akan dirasakan. Oke, oke Abah, kalau pernah satu Anin baca di websitenya Kemenkes, Bah, itu kalau fast food sendiri dia tuh sudah tinggi lemak, tinggi gula, terus minim serat dan juga minim mineral dan juga vitamin, Bah. Nah, tentunya ini juga bisa menyebabkan yang namanya diabetes, obesitas, terus hipertensi, dan bahkan tuh yang paling buruk adalah sampai kanker gitu. Kalau mungkin Abah kan juga masih mengkonsumsi fast food nih, walaupun memang tidak sering gitu. Pernah nggak sih sekalian kejadian mungkin Abah habis makan fast food terus jadi ada permasalahan lain di tubuh gitu, Bah? Sejauh ini sih Abah belum begitu merasakan ya, terkait dengan efek dari makanan siap saji, tapi dari pengalaman mungkin yang Abah hadapi di kehidupan sehari-hari ya, ini nggak jauh-jauh di internal lingkungan keluarga Abah sendiri aja. Ya, ada yang saat ini tuh menderita diabetes. Ya. Nah, itu setelah dievaluasi puluhan tahun yang lalu, katakanlah 10 atau 15 tahun yang lalu, memang salah satu hobinya itu apa? Makan makanan yang manis-manis. Nah, minum kalau nggak manis enggak. Ini evaluasi internal ya. Jadi minum es teh itu kalau nggak manis enggak kan? Es teh kalau nggak manis nggak enak ya. Iya benar. Ya. Pokoknya apapun itu harus yang manis, termasuk makanan kue-kue dan sebagainya itu ya kan. Ini coba saya evaluasi internal ya. Ada saudara yang memang saat ini mengalami itu dan sampai cuci darah. Nah itu coba Abah uncai gitu loh. Dulu nih kamu tuh seperti apa gitu. Nah, ternyata itu. Jadi termasuk makanan non sewo ya, siap saji ini yang konsumsi utama dia. Gitu. Jadi lauk ya beli yang seperti itulah ya kan, ada nugget, ada ini maaf ya yang produksi nugget ya, tetapi ini realita, kenyataan ya, kenyataan ini seperti itu. Makanya dalam jangka panjang baru efek itu terasa. Ini internal keluarga Abah, jadi saya tidak mencari contoh di luar sana, tetapi kenyataannya di internal Abah aja ada keluarga Abah yang seperti itu. Dan ini saya coba untuk untuk evaluasi supaya pembelajaran bagi saudara-saudara yang lain gitu. Nah, jadi anak-anak ataupun generasi muda itu perlu ada pembelajaran dengan cara realita yang kita sampaikan, bukan katanya gitu loh. Kalau katanya itu kadang-kadang anak muda sekarang itu kan nggak percaya gitu, jadi, sering mengabaikan ya, Bang. Betul, nggak ada argumentasi gitu loh. Tapi kalau realita, ini loh contohnya seperti ini. Ya, ini konkret buktinya. Waktu itu dia sukanya ini dan sebagainya. Bahkan olahraga juga tidak dia lakukan secara rutin dan sebagainya. Itu akhirnya efeknya itu sekarang yang dirasakan. Karena memang segala sesuatu yang sering kita lakukan nanti akan efeknya tuh jangka panjang ya, termasuk dengan mengkonsumsi makanan cepat saji. Bukannya tidak boleh. Bukan tidak boleh, nanti kalau nggak boleh nanti kasihan yang punya usaha. Betul. Boleh tapi harus seimbang juga nutrisi yang lainnya. Betul, harus misal makan sayur juga, makan buah ya. Karena yang dibutuhkan oleh tubuh itu kan makanan yang kaya serat, yang kaya serat, yang kaya nutrisi, yang kaya vitamin dan sebagainya. Itulah di makanan siap saji itu non sewo ya, minim semua gitu loh. Yang penting wareg kan gitu, yang penting wareg, tapi waregnya itu
memenuhi unsur yang dibutuhkan oleh tubuh apa enggak. Nah, ini yang Betul. perlu kita ketahui ya secara mendalam, bahwa makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu apa aja dan sebagainya. Oke, menarik sekali ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi Sobat Fox. Tapi jangan kemana-mana, tetap di obrolan kutus-kutus. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Masih di obrolan kutus-kutus barengan sama Anindya Ristika dan juga Abah Ali. Dan masih ngobrolin seputar makanan cepat saji atau fast food. Nah, Abah dan Anin sendiri juga lumayan sering, bukan sesering itu, Bah. Iya, anak muda sih. Betul, Rata-rata tapi seperti itu. sekarang sudah sudah mencoba mulai paham. untuk sudah mulai paham dan mencoba untuk masak sendirilah di kosan. Yang benar. Nah, iya, Bah. Kapan-kapan saya kalau masak Seneng banyak, dong Abah. calonnya. Lihat Anin sudah bisa masak. Belum ada, Bah. Nanti kita bahas calon atau jodoh di belakang aja, Bah. Ini kalau ngomongin soal cepat saji, kadang mungkin waktu yang minim, waktu yang singkat, seperti Anin sibuk di satu hari, memilih untuk makan makanan cepat saji yang memang benar-benar cepat, Bah. Beli, bungkus, tinggal makan satset gitu. Tapi memang dari segi nutrisinya seperti yang Abah bilang juga tadi, sangat tidak lengkap sekali. Nah, tentunya ini kalau takutnya adalah Anin dan mungkin Sobat Fox lainnya yang mengkonsumsi makanan cepat saji gak punya cara nih untuk pencegahannya. Nah, kalau dari Abah sendiri kok kayaknya masih makan makanan cepat saji, terus masih bugar. Ini ada satu cara tersendiri gak sih, Bah, untuk mencegah? Oke, jadi terkait dengan itu ya. Tapi sebelumnya gini, Anin, Abah perlu menyampaikan sedikit hal. Sebenarnya di Indonesia itu jenis-jenis makanan cepat saji itu apa? Ya, ini perlu kita antisipasi lah. Kadang-kadang kan ada di antara kita yang belum paham yang dimaksud makanan cepat saji itu seperti apa. Coba sekarang saya tanya balik, menurut Anin definisinya jadi dari makanan cepat saji itu apa? Makanan cepat saji itu tidak membutuhkan waktu lama, Bah, untuk proses pembuatannya. Jadi biasanya dia pakai bahan-bahan yang memang mungkin mudah matang gitu, seperti ayam digoreng, terus apalagi kentang goreng, Abah. Kurang lebih itu. Ya. Jadi intinya makanan yang memang cepat disajikan kan, gitulah. Betul. Di situ biasanya itu sudah disiapkan dalam kondisi sudah tidak mentah.
Oke. Ya katakan seperti ketak kentang goreng gitu kan, dia udah disiapin, sudah di dikasih bumbu dan sebagainya, tinggal goreng sereng 1-2 menit jadi kan gitu. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang kita belum memahami betul ya. Kita sikat aja ya kan, Betul. nggak perlu mikir-mikir jangka panjang. Yang penting saat ini kita kenyang, saat lapar dia bisa makan, bisa dimakan cepat dan kenyang. Nah, sedikit mungkin Anin saya akan menginfokan terkait beberapa makanan yang perlu kita antisipasi, jangan sampai tiap hari lah kita lakukan, ya kan? Yang ada di Indonesia secara umum tentunya ya. Iya. Ya diantaranya mungkin ya sekarang ini sudah tersedia di mana-mana. Oke. Ya kan? Burger. Bener bah. Iya. Bahkan tanpa selain di restoran sekarang kaki lima juga banyak. Kaki lima sudah banyak sekali dan itu dianggap makanan kelas atas. Ini kan kadang-kadang masyarakat itu di istilahnya itu dihipnotis dan juga gini, maksud saya ini tuh nggak pas, tapi menjadi seakan-akan kalau udah makan burger itu dianggapnya betul, padahal nilai gizinya juga nah, ini perlu kita tahu juga. Jadi jangan sampai terutama anak muda nih ya, kalau makan burger kan gayanya itu kayak orang barat dan sebagainya kan. Betul. Tapi ternyata ya kan burger itu kategori makanan siap saji, dan di situ memang ada hal-hal yang perlu ada penambahan nutrisi. Jadi tidak hanya, kalau bisa walaupun makan itu tok ya harus diimbangi dengan makanan yang lain. Betul. Ya. Terus kemudian lagi ada juga tadi udah kita bicarakan ya, kentang. Nah, kentang goreng ya, yang sifatnya cepat digoreng itu loh. Tapi sebelumnya dia posisinya sudah disiapkan, jadi sudah setengah matang dan biasanya udah cukup lama. Itu kan banyak yang dijual tuh ya. Bener yang banget. sudah kemasan itu. Di anak saya aja banyak. suka banget itu ya. Karena jadi emang udah praktis, kemasan Abah. praktis betul gitu. Ini ya. Ya. Ini sedikit himbauan juga ya pada ibu-ibu betul. untuk bisa memberikan pengertian pada anak-anak kita ya. Bolehlah kita makan seperti itu boleh, cuman perlu dikontrol, perlu diadakan menyeimbangkan juga nutrisinya dengan Terus makanan kemudian lain. yang tidak kalah pentingnya juga ini Anin. Yes. Es krim. Ternyata makanan favorit saya. Siapa yang tidak kenal es krim coba ya kan? Betul. Makanan yang terbuat dari susu, terus apa lagi itu? Gula. Berbagai itu kan kandungan gulanya kan luar biasa dan memang itu enak gitu loh. Betul banget. Coba kalau Anin nanti praktekkan aja deh, tiap hari makan itu gitu ya. Nanti nggak selang lama pasti tubuhnya atau merasakan sesuatu. Iya, biasanya kalau kebanyakan makan manis, kalau Anin pribadi adalah tubuh gampang lemas, Bah. Betul. Nah, karena kandungan yang ada di es krim itu, ya itulah pokoknya. Iya, banyak. Jadi jangan tiap hari lah minum es krim. Mana sekarang banyak banget gerai-gerai es krim yang baru-baru itu muncul baru-baru kan? itu, tahu kan? Itu kan akhirnya seakan-akan menjadi budaya orang kelas atas. Betul. Ya kan, kita menganggap bahwa ternyata kalau makan es krim itu orang-orang tertentu yang bisa lakukan dan yang doyan kan gitu. Dan kadang sering kita ditipu dengan harganya yang sekarang murah. Betul. Sekarang kan banyak gerai-gerai yang bermunculan baru kan, di mana-mana ada. Ya nggak usah kita nyebutin merek ya, tapi realitanya seperti itu. Udah tahu pasti ya. Kita perlu kehati-hatian yang jelas itu. Jangan sampai kita terjebak dengan gaya hidup. Ini kan gaya hidup. Betul. Gaya hidup di mix dengan pola makan. Benar. Jadi orang kadang-kadang terjebak dengan gaya hidup bahwa kalau aku melakukan seperti ini dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang paham, orang yang ngerti mode ya kan, orang yang ngerti kemajuan dan sebagainya. Ini kita terjebak di situ itu. Nah, jadi belum tentu makan yang dianggap modern kan, kategori makanan modern ya itu ya. Iya, betul banget. Itu membuat tubuh kita menjadi lebih baik, itu belum tentu ya itu.
Terus kemudian lagi apa lagi Nin? Jadi kembali lagi ke Oh. tadi Bah, kalau dari makanan cepat saji sendiri sebenarnya Abah pribadi juga tadi bilang bahwa masih mengkonsumsi, cuman memang nggak sering gitu. Nah, karena Anin yakin bahwa yang ada di mindset Abah dan Anin sama. Kalau misalkan makan makanan cepat saji terlalu banyak, kadang kita overthinking kayak Ya. nanti dampaknya seperti apa. Nah, cara-cara atau dari Abah sendiri nih untuk mencegah hal tersebut terjadi gitu, hal yang tidak diinginkan ya, Abah. Oke. Itu ada nggak sih tips-tipsnya? Oh, ada dong, ada dong. Jadi yang jelas ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, Yes. Sobat Fok. Boleh kita makan itu, ya Oke. kan? Pertama, imbangi makanan yang berserat. Betul. Terus kedua, sediakan selalu kutus-kutus, Anin. Itu dia, Bah. Iya, kutus-kutus sudah terbukti membuktikan bahwa mampu menstabilkan kondisi tubuh kita kembali setelah tubuh mengalami beberapa hambatan-hambatan. Oke. Ya, cuman memang ini enggak secara langsung. Betul. Karena makan itu tiap hari secara kontinu, maka di satu sisi kita harus mengantisipasi dengan kutus-kutus juga secara kontinu. Tapi saran Abah tidak hanya kutus-kutus, Oke. olahraga. Nah, olahraga kutus-kutus, Olahraga. menjaga pola makan. Jadi boleh kita makan makanan yang seperti itu, tapi tolong ya hindari imbangi ya, imbangi dengan ya minimal dalam seminggu itu 2 atau 3 kali lah kita olahraga. Oke. Ya kan? Olahraga yang ringan-ringan aja deh ya, yang mungkin bisa jogging. Oh, betul, jalan-jalan. Ya, itu kan membuat tubuh kita itu menjadi terlatih untuk bergerak. Terus kemudian kalau bisa, kalau memang memungkinkan ya olahraga yang memang melatih otot itu lebih bagus. Tapi minimal jogging, kemudian kalau bisa bersepeda atau mungkin kalau di rumah punya treadmill, alat itu juga bagus. Memang biasanya awalnya males. Mager Awalnya kalau males, anak mager zaman gitu sekarang ya, mager. Bah. Tapi setelah itu terbiasa, itu menjadi kebutuhan nanti. Oke. Setelah terbiasa kita lakukan, itu akan menjadi kebutuhan. Dan kalau sudah menjadi kebutuhan, itu ada sesuatu, kalau kita nggak melakukan itu ada sesuatu yang hilang rasanya. Ya semacam jadi kewajiban. Kalau nggak melakukan itu menjadi semacam merasa bahwa berdosa gitu loh kalau nggak melakukan itu. Kalau sudah menjadi kewajiban. Oke, Abah tadi menarik sekali bahwa Abah ternyata juga rutin olahraga, terus pakai kutus-kutus. Nah, kutus-kutus ini Bah yang aku penasaran, tapi kita bahas lagi di segmen berikutnya buat Sobat Fox. Ada satu iklan, abis ini nanti kita bahas lagi, tetap di obrolan kutus-kutus. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk kutus-kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda.
105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih di obrolan kutus-kutus bersama dengan Abah Ali, Sobat Fox. Dan tadi sempat Abah bilang bahwa semua tipsnya tuh intinya kuncinya adalah satu, olahraga dan pakai kutus-kutus. Bah, Ya. kutus-kutus ini kan minyak balur gitu. Ya. Caranya gimana sih, Bah? Kenapa bisa kutus-kutus yang digunakan untuk mencegah semuanya gitu, Bah? Ya, oke, baik. Jadi gini Anin ya, kita coba berikan informasi atau pemahaman pada masyarakat bahwa kutus-kutus itu dipakai tidak menunggu kita sakit. Oke. Nah itu ya, karena emang kutus-kutus itu bukan obat. Oh, Gitu. Jadi jangan menunggu memakai kutus-kutus itu kita sakit. Dan kita nggak akan tahu kapan kita sakit kan? betul. Dan pasti orang akan mengalami itu. Ya. Nah, kutus-kutus ini memang terbukti ya, kita udah hampir 10 tahun loh ya. Jadi kutus-kutus itu salah satu produk yang menjadi pelopor minyak balur di Indonesia. Oke. 10 tahun yang lalu diketemukan oleh Babe, dan beliau menemukan pun bukan suatu kesengajaan. Oke. Jadi beliau sengaja bikin terus mau dijual enggak, karena memang prosesnya pengalaman hidup beliau kan. Jadi dari beliau sakit, kemudian berobat secara medis nggak sembuh-sembuh, ya akhirnya ada semacam inspirasi, tetapi dari belajar, karena beliau mencoba mencari ramuan-ramuan nenek moyang kita. Oh. Jadi kutus-kutus itu boleh dikatakan merupakan peninggalan Zaman dulu. peninggalan nenek moyang kita yang pada saat kemarin itu terlupakan karena orang terbius dengan pengobatan yang secara medis atau ala barat kan gitu. Jadi pengobatan itu kan ala barat sama ala timur. Kalau ala timur itu lebih umum dikatakan herbal, tapi kalau ala barat itu kan medis kan gitu. Jadi dengan cenderung memang kebanyakan bahannya itu kimia kan gitu. Nah, kutus-kutus ini setelah 10 tahun mengudara, kok radio ya mengudara. Tersebar. Setelah tersebar ke masyarakat, tentunya kan banyak pengalaman, banyak secara tidak langsung mengalami kalau istilah umum itu testimoni. Nah, itu pengalaman yang sudah mereka yang pakai kutus-kutus itu, dan kemudian secara institusi juga dia lakukan penelitian ya. Nah, kenapa kutus-kutus itu tidak disarankan untuk dipakai menunggu sakit? Kenapa tuh, Bah? Karena memang kutus-kutus ini menstabilkan ataupun menstimulus tubuh kita. Oh. Ya, tubuh kita itu kan bekerja siang malam ya. Betul. Bahkan malam pun kadang-kadang masih ada yang tubuh kita itu dipakai untuk jalan, untuk kerja dan sebagainya. Betul. Kita juga sering melupakan bahwa waktu istirahat itu kita lupakan. Padahal tubuh itu butuh istirahat. Ya benar banget, butuh Bah. istirahat ya minimal 6 sampai 8 jam lah sehari itu. Tetapi kan kebanyakan di antara kita dengan berbagai alasan tubuh diforsir terus untuk bekerja. Ya kan? Itu realita loh ya, betul. Realita itu karena alasan tertentu, akhirnya tubuh itu dipaksa untuk selalu bekerja. Nah, berjalannya beberapa tahun kan kemudian tubuh itu akan mengalami mestinya ya secara umum tubuh akan mengalami gangguan-gangguan ataupun ya secara medis itu degenerasi. Jadi penurunan kualitas kan gitu. Nah, disinilah kutus-kutus itu bekerja. Jadi kutus-kutus itu mengembalikan sirkulasi ataupun kemampuan tubuh secara maksimal. Jadi tubuh itu katakanlah kalau belum ada sesuatu kan dia kemampuannya 100%. Tetapi kalau sudah dipakai sekian tahun dan sebagainya, itu kan kemampuannya akan mengalami penurunan kan? Yes, betul. Misalkan aja mata ya, secara mata itu lama-kelamaan kan yang dulunya tidak punya min plus normal, ya kan. Nah, jadinya normal minus. Tahu-tahu nanti setelah usia 40 ke atas ada plus atau ya silinder. Kan? Ini kan realita. Padahal awalnya Betul. dulu enggak. Karena apa? Karena dipakai secara terus-menerus tapi tidak
servis Oh, ya tidak benar. dipelihara kan gitu. Kita ibaratkan motor aja deh Betul. atau mobil. Itu pada saat kita beli motor itu kan dibawain manual booknya. Betul. Ya, di situ juga dianjurkan setiap kilometer berapa harus Servis. servis, harus ganti oli dan sebagainya. Betul. Nah, itu. Coba kalau itu tidak dilakukan, apa yang terjadi dengan motor itu? Rusak, Bah. Ambrol. Kemudian kita juga mengikuti anjuran manual booknya. Betul. Apa betul. yang terjadi? Kan tetap ada penurunan juga. Yes, betul. Ya kan? Kan seperti itu dah. Tubuh kita pun juga seperti itu. Apalagi kalau kita biarkan, kita nggak perhatikan dan sebagainya, ya mungkin dalam jangka singkat tubuh kita akan protes kan gitu. Betul Nah, banget. protesnya apa, nggak mau diapa-apain kan gitu. Walaupun secara usia mungkin yang di atas yang menentukan toh. Betul. Tapi kan kita perlu juga memelihara. Itulah disinilah fungsinya kutus-kutus. Yes. Jadi sekali lagi Anin, kutus-kutus dianjurkan dipakai tidak harus menunggu sakit. Betul. Tetapi ya ini di kita secara umum di Indonesia itu kan boleh dikatakan orang itu nggak mau dikatakan sakit. Iya. Tidak mau merasakan bahwa saya itu bermasalah itu enggak. Padahal secara umum ya Anin ya. Orang yang usia ya 40 ke atas itu boleh dikatakan secara umum itu menjadi mereka sehat tapi bermasalah. Oke. Ya. Oke, Abah. Itu orang sehat bermasalah. Ya benar sehat tapi bermasalah. Coba kalau nggak percaya silahkan dicek up ya. Betul. Pada usia 40 tahun itu pasti ada penurunan kemampuan organ tubuh kita. Betul. Padahal kita juga sebenarnya kalau usia dewasa juga sudah dianjurkan Ya. dengan secara medis harus benar-benar tiap bulan rutin untuk kontrol, cek darah dan lain sebagainya. Tapi kadang orang juga mengabaikan itu ya, itu Bah. abe. Jadi orang cenderung merasa bahwa ya ini secara umum ya pengertian Iya, secara umum. iya. Pokoknya anggere isih mangan enak sehat. Nah. Ini juga pengalaman Abah waktu masih merokok ya. Dulu Oke. teman-teman perokok itu pokoknya kalau masih merasakan ngerokok enak berarti sehat. Ini gitu. Padahal nggak tahu aja bagaimana Iya, kondisi paru-parunya ya, Bah ya. makanya itu apalagi merokok yang sudah sekian tahun. Bukannya saya melarang loh ya. Iya, Nah, itu iya, keyakinan kita masing-masing. Oke, Tapi betul. bagi Abah rokok itu haram, ya kan? Yes. Bagi apa loh ya? Oh, oke. Tapi karena kan punya kepercayaan masing-masing. Ya, makanya kembali ke kita kembali ke diri masing-masing. Tapi masing-masing. minimal Abah sudah pernah merokok. Jadi Oke. Abah merokok itu dari usia SMP kalau nggak salah, lupa ingat. Sampai dengan Abah punya anak 4 ya, itu udah sekian tahun. Dan pengalamannya sungguh luar biasa. Pengalaman yang Abah alami. Yes. Jadi orang perokok itu dari jauh sudah ketahuan bahwa dia perokok. Oh. Karena baunya bau rokok. Oh, betul. Wah, coba Anin ketemu sama orang baru gitu ya. Tapi kalau memang dia perokok pasti masuk ruangan gitu pasti ada aroma yang Bener. Nah, itu Iya. pasti seperti itu. Bahkan Ini rumahnya salah satu. aja udah Wah, kecium itu ya, Bah. Betul. Ya, itu kan pola Yes. pola hidup terkait dengan itu. Kembali kepada Sobat Vok ya, kalau mau masih tetap merokok ya monggo. Oke, Abah, ini tadi kita sedikit ngobrol tentang cara kerjanya dari kutus-kutus sendiri itu adalah untuk menstabilkan atau bikin balance menstimulus, lagi, ya. menstimulus lagi apa yang seharusnya dilakukan oleh tubuh kita gitu ya, Bah ya. Kalau untuk cara pengaplikasiannya sendiri gimana nih, Bah? Ya, yang tepat oke, gitu. baik. Untuk mengaplikasikan kutus-kutus ke kita bagi mereka yang memang merasa sehat Yes. ya cukup sekali aja dalam sehari Oke. pada saat mau istirahat. Nah, itu. Jadi pada saat kita mau tidur ya lakukanlah seremonial. Kalau Anda suami istri coba lakukan ini, insya Allah nanti akan banyak manfaat yang akan Anda Oke. dapat ya kan. Mau tidur coba gantian membalur ya kan. Kenapa minta saling ya? Karena Yes. memang pembaluran kutus-kutus kan kita sarankan supaya hasilnya maksimal itu selain telapak kaki adalah sepanjang tulang punggung. Oke, Ya, sepanjang tulang punggung dari tulang tengkuk sampai tulang ekor atau sebaliknya. Yes. Gitu. Dan ini memang idealnya butuh bantuan orang. Betul, Kan karena gitu. nggak sampai. Ya, nggak sampai. Tapi kalau mau katakanlah nggak ada orang yang dimintain tolong ya,
sendiri enggak masalah, sesampainya. Oke. Ya, nanti lama-lama bisa sampai kalau udah terbiasa. Iya, ini yang Betul, Abah lakukan betul, seperti betul. itu. Jadi yang tangan kiri dari atas, tangan kanan dari bawah itu lama-lama nanti bisa gaduk. Iya, Karena benar. seringnya tiap hari kita lakukan itu ya. Anin Itu sudah bisa. mencoba kok, Bah. Nah, sudah. Oke. Karena tulang punggung ini adalah Yes. jalur informasi atau jalur yang sering terjadi hambatan-hambatan itu di situ. Oke. Gitu. Jadi disitulah kutus-kutus akan memuluskan kembali ataupun melancarkan kembali jalur informasi dari otak ke organ tubuh kita. Jadi Yes. sentral manusia itu kan komandonya kan ada di otak. Oke. Jadi kita itu mengalami apapun sebenarnya tubuh kita sudah mengantisipasi. Jadi tubuh kita itu diciptakan oleh Allah sungguh luar biasa. Ya, jadi apapun yang terjadi di tubuh kita itu otak akan bisa merespon dan itu langsung ada tindakan-tindakan. Yes, oke, Nah, Bah. coba Anin bayangkan aja pada saat Anin kesandung. Itu sakit betul. toh, tapi apa yang bicarakan mulut. Itu perintah siapa coba ya kan? Otak yang mengordinir lah. Jalurnya itu ada di tulang punggung. Oke. Demikian juga hormon-hormon kita. Mhm. Kita kan banyak sekali hormon yang ada, banyak sekali lah, bahkan mungkin jutaan. Dan itu bisa bekerja kalau ada perintah. Betul. Bisa melakukan sesuatu kalau diperintah. Lah perintahnya itu otak. Oke, Abah. Nanti kita lanjut lagi tentang pembaluran ini karena sangat menarik sekali. Dan buat Sobat Fox jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi di obrolan kutus-kutus. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk kutus-kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Masih di obrolan kutus-kutus barengan sama Anindya Ristika dan juga bareng sama Abah Ali. Tadi ngobrol tentang bagaimana cara pembalurannya. Dan pertanyaan Anin selanjutnya adalah Abah, kutus-kutus ini ada minimal usianya nggak, Bah, untuk penggunanya? Kutus-kutus sejauh ini dari realita yang ada ya, karena juga kaitannya dengan bahan yang dipakai, yes, aman untuk semua usia. Oke. Bahkan untuk ibu hamil saja diperbolehkan, Oh. malah dianjurkan untuk pemakaian secara rutin. Jadi aman untuk 0 tahun sampai berapa puluh tahun, Yes. asalkan dia masih beraktivitas. Oke. Jadi aman, dan ini terbukti. Bahkan malah ibu-ibu yang sekarang lagi hamil gitu, itu beberapa testimoni, kan testimoni kan sekaligus penelitian ya, secara tidak langsung. Jadi mereka-mereka yang menggunakan kutus-kutus pada saat hamil dan saat tidak menggunakan kutus-kutus waktu dia hamil itu bisa membandingkan.
itu banyak hal yang dirasakan itu lebih baik. Oke. Ya, di antaranya ibu hamil itu kadang ada yang kakinya itu bengkak. Betul. Nah, Ya. ini ternyata bisa mengurangi dan bahkan pembengkakan itu bisa diantisipasi. Oke. Gitu. Terus kemudian ada juga yang merasa pegel di pinggal. Apa namanya? Pinggul ya. ya. Itu kan sering juga dialami. Ternyata dengan pemakaian kutus-kutus yang rutin tiap hari dia pakai itu bisa terkurangi secara maksimal. Oke. Karena dia membandingkan, ya ada beberapa di antara kita itu kan pada saat kenal kutus-kutus itu hamil yang kedua, hamil yang ketiga, betul, nah, seperti betul, itu. betul. Jadi ini penelitian yang memang tidak secara langsung kita meneliti, tapi berdasarkan testimoni dari pengguna-pengguna itu. Gitu. Jadi ibu hamil akhirnya sangat kita sarankan untuk menyediakan selalu kutus-kutus di rumah, dan itu pakai setiap hari. Ya, bahkan mengurangi nanti terjadinya stretch mark. Karena ibu hamil itu perutnya kan membesar, terus nanti setelah lahir mengecil. Nah, di situ kan timbul stretch mark. Itu setelah pada saat hamil dia sering pakai itu, ternyata terkurangi signifikan. Oke. Gitu. Itu satu pengalaman yang nanti Anin coba. Ya, nanti Bah, coba masih lama. Nggak harus Anin. Ya, Sobat Fox yang saat ini kebetulan mendengarkan dan saat ini hamil, silahkan. Betul. Coba aja nanti bandingkan, apalagi mungkin hamil yang kedua atau hamil yang ketiga gitu ya. Nanti bandingkan waktu hamil yang pertama dulu nggak pakai kutus-kutus. Setelah hamil yang kedua atau ketiganya ini pakai kutus, itu nanti seperti apa. Betul gitu. banget. Termasuk salah satunya juga pada saat melahirkan itu memudahkan. Ini contoh konkret ya, bukti konkret yang ada. Jadi pada saat ada testimoni yang saat itu secara medis itu harusnya operasi. Ya, karena dia sesar sudah kedua kali, ya kan? Nah, itu biasanya kan terus yang ketiga pun juga harus sesar kan? Gitu. Ternyata enggak. Ternyata apa? Karena memang dia memakai rutin pada saat awal kehamilan sampai dengan terakhir. Oke, akhirnya lahir normal. Normal. Iya. Wow. Ini kan bertentangan dengan teori ya, tapi kenyataannya seperti itu. Gitu. Jadi ini real, bukti nyata yang sudah terbukti ya bahwa betul-betul kutus-kutus ini kalau kita pakai secara rutin itu antisipasi dari kesehatan kita itu jadi maksimal. Karena kita nggak bisa menghindari dengan usia yang kita yang bertambah, tubuh kita yang kita paksa untuk bekerja secara terus menerus, itu akan mengalami gangguan-gangguan kesehatan ya, gangguan-gangguan fungsi dari organ tubuh kita. Nah, supaya gangguan itu tidak maksimal, maka salah satunya adalah dengan cara seperti itu. Dengan cara balur dengan kutus-kutus. Dan yang Anin baca dari websitenya Bali Healing Oil, Abah, ini kutus-kutus terbuat dari 69 tanaman herbal gitu. Dan betul. Komposisinya yang paling yang paling banyak adalah, yang paling dominan adalah minyak kelapa gitu. Ya, itu medianya. Jadi medianya karena minyak kelapa, minyak kelapa murni loh ya. Jadi bukan minyak goreng, bukan. Beda ya, Bang. Nah, itu medianya, terus kemudian ada bahan-bahan yang dari tanaman herbal, dan tanaman itu kalau dikumpulkan itu menjadi satu tanaman yang utuh. Karena yang berkhasiat sesuai dengan jenis tanamannya itu. Jadi ada yang diambil akarnya dari bawah ya, kemudian ada diambil batangnya, ada yang diambil kulit batangnya. Kemudian rantingnya juga ada, daunnya, kemudian bunganya, dan terakhir buahnya. Jadi sekali. Satu pohon itu komplit ada di kutus-kutus. Gitu. Jadi dari satu kesatuan tanaman itu, dari 69 jenis tanaman itu dicampur, diolah sedemikian rupa dengan segala metodenya oleh Bapak Bambang, betul. Sehingga menjadi kutus-kutus ini. Wow, luar biasa sekali. Dan anehnya adalah, bukan anehnya Bah, tapi uniknya adalah ini kenapa aromanya jadi enak Bah, padahal 69 ini dicampur dan tidak ada tambahan aroma apapun. Nah, itu aroma dari tumbuh-tumbuhan alam. Ya, aroma alam. Ibaratnya kalau kita mencium kutus-kutus itu seakan-akan kita ada di tengah hutan. Dan akhirnya juga ada di antara kita, minyak kutus-kutus itu bisa dipakai untuk aromaterapi.
di kamar kita dengan dicampur dengan apa dan sebagainya, itu bisa dipakai untuk itu. Itu salah satunya fungsinya juga sudah dilakukan oleh pengguna itu seperti itu. Aromanya memang enak banget, Ya, Bang. Bisa aromanya. langsung rileks dan berbeda juga dengan aroma terapi yang dijual di Betul, luaran gitu. Dan ini tapi aromanya yang enak digarisbawahi yang asli ya, Bah. Karena banyak juga Tuh, kata ya. reseller tuh kalau yang palsu aromanya beda, nggak enak banget, Bah, Iya, katanya. nggak enak dan juga nanti efeknya ke tubuh lain. Betul Makanya banget. Sobat Fok, jadi juga Abah saranin untuk hati-hati kalau memang membeli minyak kutus-kutus. Betul. Apalagi sekarang itu luar biasa banyak sekali bermunculan minyak-minyak balur ya, Yes. yang itu kualitasnya silahkan dinilai sendiri. Tetapi ada juga yang memang betul-betul meniru. Oh, Itu betul-betul dengan meniru nama plot. lain tapi niru persis ya, cara Oke. pakainya, kemudian bahan-bahannya dan sebagainya yang ditunjukkan di situ tuh betul-betul meniru. Nah, ini juga tolong Sobat Fok untuk bisa hati-hati. Ya, maka belilah minyak kutus-kutus itu di agen resmi. Betul. Ya, kemudian di distributor yang betul-betul direkomendasikan oleh pabrik itu. Kemudian juga kalau di Jogja ya, Ya. ke Fok aja deh. Nah, betul kalau banget. udah ke Fok itu jelas karena Fok kan voice of kutus-kutus ya. Yes. Jadi nggak mungkin kita Nggak mungkin nggak ada memberikan, kutus-kutus. di situ. Jadi tolong ini jangan tergiur dengan harga murah juga. Betul. Ya. Kutus-kutus dulu kita satunya 230, ya kan? Karena pada saat pandemi waktu itu Babe mengapresiasi ataupun mensupport masyarakat supaya semua kalangan itu mampu Menjangkau. terjangkau lah, karena waktu itu dirasa dengan harga segitu kan, apalagi masyarakat sangat membutuhkan pada Yes. saat pandemi itu kan luar biasa. Dan kita pun juga sudah membuktikan ya, mereka-mereka yang memang rutin menggunakan minyak kutus-kutus itu nggak ada beritanya kena COVID. Nah, gitu. Waktu luar itu kan biasa. seperti itu. Ya, jadi ternyata setelah dilakukan evaluasi, mereka yang memang rutin memakai minyak kutus-kutus yang kita anjurkan waktu itu ya. Jadi antisipasi COVID ala kutus-kutus waktu itu ya. Yeah. Kutus-kutus disemprotkan di tangan, dilap-lap gini, terus kemudian semprot lagi ditaruh di hidung. Nah, waktu itu seperti itu. Dan kalau teman-teman pada memakai itu cara itu, alhamdulillah bisa terantisipasi COVID itu bisa datang ke kita. Betul sekali ya. Karena kan masuknya COVID melalui hidung, mulut kan Betul, itu ya. betul. Kalau mulut kan bisa buka tutup ya, tapi kalau hidung kan Nggak bisa terbuka ya. terus kan gitu. Makanya Pakai masker anjuran aja kita, kadang masih kena, Bah. Gitu. Tadi akhirnya langkah yang diambil Pak Bambang adalah menurunkan harganya. Ya, itu terkait seminim dengan apresiasi mungkin. kepada masyarakat supaya terjangkau. Jadi semua masyarakat itu bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan kutus-kutus dengan harga yang tanpa mengurangi kualitas. Ini yang perlu dicatat. Jadi jangan khawatir kalau kualitas minyak ini turun gara-gara harganya turun kan, itu enggak. Jadi tetap konsisten dengan kualitas yang ada, dengan cara pakai cara buatnya juga sama, bahannya juga sama. Oke. Bahkan pada saat pandemi itu ada tambahan 2 jenis lagi waktu itu terkait mengantisipasi virus itu. Oke, siap. Jadi buat Sobat Fox yang ingin mendapatkan produk yang asli, silahkan ke agen-agen resmi, ke reseller resmi, atau kalau masih ragu lagi ya udah ke Fox Radio Jogja saja ya. Terima kasih ya Bah Ali. Oke, sama-sama nih. Sudah jauh-jauh datang dari daerah mana, Bah? Dari Jogja gitu aja deh. Dari Jogja sana lah ya, Dari Bah. Jogja Ke Fox Selatan. Malam-malam. Terima kasih banyak. Dan buat Sobat Fox, minggu depan di hari Jumat masih ada obrolan kutus-kutus lagi. Jadi kalau kamu mau menyimak segala obrolan tentang kesehatan dan juga tentang kutus-kutus, jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-kutus. Dah.